Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita, sehingga bukti nyatanya Allah masih meridhoi kita untuk melakukan sebuah majelis, berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Dan juga kemarin juga Allah SWT memberikan sebuah nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat hujan. Karena kita ketahui beberapa informasi, Kabupaten Batang juga termasuk daerah yang mengalami kekeringan. Dari gersang, dari panasnya matahari yang melanda di bumi ini, Kabupaten Batang termasuk salah satu yang tertimpa kekeringan. Dibuktikan dengan sungai, di beberapa sungai terbukti sampai tidak ada airnya, tidak ada air yang mengalir. Dari teriknya matahari, panasnya bumi, apalagi yang kita keluh kesahkan di setiap harinya, di beberapa hari kemarin kita merasakan panasnya bukan main Padahal jikalau kita merasakan malam ketika malam itu kita merasakan dinginnya dinginnya bukan main. Namun ketika sudah menjelang atau masuk jam 9 saja ke atas itu sudah merasakan panasnya panasnya bukan main Namun Allah memberikan suatu kenikmatan, yaitu nikmat hujan kemarin, yang setidaknya memberikan sebuah perubahan kita yang selama ini ditimpa kekeringan. Dengan datangnya hujan sudah lumayan sudah lumayan, bahkan kita sudah bisa dikatakan masuki bulan-bulan yang diperkirakan itu masuk di musim hujan. Karena apa? Kita tidak bisa mematok suatu bulan karena semakin kesini cuaca itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipastikan Yang tadinya kita merasakan atau seperti biasanya kita
rasa bulan-bulan yang pasti ini kemarau itu tidak bisa menjanjikan lagi ya. Tidak bisa kita tetapkan sebuah di beberapa bulan tertentu itu menjadi bulan-bulan kemarau. Begitu juga dengan bulan-bulan yang kita anggap itu bulan musim penghujan. Maka dari itu, dari segala nikmat yang telah Allah berikan patut kita syukuri ya. Jangan sampai kalau kita menjadi orang yang menjadi golongan-golongan orang yang kufur nikmat ya, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jikalau kita ingin ya ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita syukuri sekecil apapun nikmat itu ya. Sekecil apapun nikmat itu perlu kita syukuri. Tidak hanya lafal saja tetapi kita wujudkan dengan tindakan seperti biasa, amalan solih ya, amalan yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ya, beliau dan juga para terdahulu sangat berjasa atas tegaknya dinul Islam di muka bumi ini. Maka sepatutnya kita teruskan dakwah beliau dan jalankan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini perkenankanlah saya ya sebelumnya, padahal ini jadwalnya Ustadz ya, Bapak Ustadz Asrori ya, yang setiap Rabu malam ya itu mengisi kajian, namun untuk Rabu malam hari ini untuk sementara saya diminta untuk menggantikan beliau karena beliau informasinya Senin ya. Senin itu beliau melaksanakan atau melakukan operasi. Dan sampai saat ini beliau masih dalam tahap istirahat ya. Untuk kesembuhan penyakit beliau. Kita doakan beliau bisa diberikan kekuatan dan juga kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menyampaikan terkait ya tips ya, atau cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meraih rezeki, tidak hanya rezeki akan tetapi diimbangi dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam rezeki yang kita dapatkan. Ya. Berbicara terkait dengan rezeki, ya. Rezeki itu memang banyak sekali macamnya. Ada yang orang itu harus mencari benar-benar dengan kesungguhan, dengan keuletannya, dengan kerja kerasnya. Kemudian baru datanglah rezeki kepada mereka, datanglah rezeki kepada ia. Ya. Ada juga ya, rezeki yang menjemput orang tersebut. Ya. Jadi bukan ya, orang yang mengejar rezeki akan tetapi rezeki itu malah datang langsung kepada orang tersebut. Berdasarkan ya ada kisah di mana Imam Syafi'i ya itu berdiskusi dengan gurunya yaitu Imam Malik. Beliau berpendapat, Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya
jikalau kita ingin mendapatkan rezeki, maka kita harus mencari terlebih dahulu, baru rezeki itu datang. Kemudian Imam Malik pun selaku gurunya itu tersenyum mendengar persepsi atau pendapat yang diutarakan oleh Imam Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan, ya, ada juga rezeki yang ketika kita hanya mengamalkan suatu hal, ya, itu justru rezeki malah langsung datang kepada orang tersebut. Ya. Kemudian ketika setelah berdiskusi itu, Imam Syafi'i pun melanjutkan sebuah perjalanan, beliau pulang. Namun ketika di perjalanan pulang tersebut, ada seseorang yang masih melakukan panen anggur. Orang tersebut masih melakukan panen anggur. Kemudian Imam Syafi'i pun melihat, ya, dimintai tolong untuk membantu orang tersebut dalam memanen anggur. Ya. Beliau pun langsung tersenyum dan langsung melakukan atau membantu orang tersebut dalam memanen anggur. Nah, beliau tersenyum dan semangatnya itu karena pendapat yang ia katakan, yang beliau utarakan kepada Imam Malik itu benar. Ya. Ketika beliau membantu orang tersebut dalam memanen anggur, lalu Imam Syafi'i diberikan anggur sebagai upahnya, ya, sebagai bentuk perwujudan terima kasih orang tersebut karena Imam Syafi'i sudah membantu orang itu dalam memanen anggur. Beliau tersenyum, beliau bangga karena pendapat yang ia nyatakan, yang beliau utarakan itu benar. Ketika ingin mendapatkan rezeki, ya, orang tersebut harus mencari, baru rezeki itu datang. Kemudian ketika esoknya beliau datang kepada Imam Malik. Kemudian beliau ceritakanlah kisah tersebut, bahwasanya ketika dia pulang bertemu dengan seseorang yang masih memanen anggur, beliau membantunya, kemudian dia mendapatkan upah anggur sebagai gantinya. Ia bawakan kepada Imam Malik. Imam Malik pun tersenyum, ya, setelah mendengarkan pernyataan atau penjelasan dari Imam Syafi'i. Tersenyum, kemudian beliau malah mengatakan, ya, ketika, ya, cuacanya panas sekali, ya, ketika beliau ingin mengajar, ya, beliau merasakan panas. Kemudian dia mengatakan, di cuaca panas ini baru saja saya berpikir jikalau ada anggur enak ya rasanya. Jikalau ada anggur enak ya rasanya, datang untuk mengobati rasa dahaga dan panasnya cuaca tersebut. Dengan pernyataan Imam Malik yang nyatakan atau utarakan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pun kaget, ya, karena, ya, pernyataan yang diungkapkan oleh Imam Malik pun benar. Ternyata ada rezeki yang bisa datang atau tanpa orang tersebut itu mencari, ya, hanya melakukan suatu amalan, rezeki pun itu langsung menghampiri orang tersebut. Dan itu dibuktikan kepada Imam Malik. Imam Malik baru hanya berpikir, ya, jikalau ada anggur, seketika itu anggur datang kepada beliau. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i harus membantu orang tersebut baru mendapatkan anggur. Di sini ada perbedaan, bahwasanya Imam Syafi'i pun harus menjalani proses. Tapi
Justru Imam Malik sebagai gurunya hanya berpikir saja sudah mendapatkan rezeki yang sama dengan Imam Syafi'i. Ini membuktikan ternyata ada beberapa macam jenis rezeki ya, yang bisa saja datang kepada kita. Ada yang melalui proses, ada yang melalui hanya melakukan suatu amalan, namun rezeki itu bisa datang kepada kita. Kemudian ya, berbicara tentang terkait dengan rezeki ya. Kita selaku insan manusia ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, mendapatkan atau memiliki sebuah tanggung jawab yang mana memang kita diciptakan di bumi ini, hidup di muka bumi ini ya. Allah menginginkan untuk kita beribadah, akan tetapi Allah juga menganjurkan ya, menyuruh kita untuk bekerja ya, mengais rezeki, mencari rezeki. Di sini ya, Allah meminta kita ketika kita hidup itu harus balance ya, atau harus seimbang. Tidak hanya kita memprioritaskan atau mengedepankan saja tentang beribadah tanpa kita bekerja atau berusaha mencari rezeki di dunia ini. Kita pun tidak bisa mengelak, kita juga harus butuh biaya hidup dan lain sebagainya. Maka dari itu Allah menganjurkan kita, menyuruh kita untuk berikhtiar ya, mencari rezeki sebagai bahan untuk kita hidup di muka bumi ini. Ya. Ketika mencari kerja ya, atau bekerja lah ya, jangan dikira ya, ketika kita menjalani suatu pekerjaan atau mencari pekerjaan itu kita anggap mudah ya. Allah sendiri yang mengatakan ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214 ya. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahil qarib ya. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan ya, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu ya. Di sini Allah katakan ya, berusaha ya untuk masuk surga juga itu berat tantangannya. Ini dalam konteksnya kalau misal ada yang mengatakan ketika hidup di dunia pun, ketika kita berusaha atau berikhtiar di dunia itu tidak mudah, tidak gampang. Allah sendiri yang mengatakan ya, pasti ada cobaan di setiap ikhtiar itu. Tidak hanya di pekerjaan saja ya. Ketika kita ingin ya pertujuannya itu akhirat ya, menggapai jannahnya, itu juga banyak sekali cobaan yang datang kepada kita ya. Allah katakan mereka ya, orang-orang terdahulu ya, itu juga diberikan cobaan di setiap langkahnya. Mereka ditimpa kemelaratan ya, penderitaan ya, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Nah, di sini ada 3 kata ya yang perlu kita garis bawahi atau perlu kita cermati ya. Allah katakan yang pertama itu kemelaratan atau ba'sun ya. Kemudian
Allah katakan selanjutnya itu ada penderitaan. Dorra, ya. Lalu yang ketiga, Allah katakan cobaan yang selanjutnya adalah zulzilu atau zilzal, sebuah goncangan, ya, di dalam hati manusia. Itu juga bentuk cobaan. Kita kupas satu-satu. Allah katakan itu ba'sun, ya. Di sini secara global atau secara umum, ya, Allah katakan ketika kita ingin berikhtiar di dunia maupun akhirat, ya, tujuannya, ya, ada tiga tingkatan cobaan. Yang pertama, ya, ba'sun, yang mana nanti ketika kita cermati tiga tingkatan ini, ya, itu mencerminkan atau Allah janjikan ketika kita melewati tingkatan demi tingkatan atau step cobaan itu sampai ke tingkatan cobaan zilzal, itu maka orang tersebut siap-siap akan ditimpa atau diberikan sebuah rezeki yang bisa mengangkat derajatnya lebih tinggi, ya. Yang pertama cobaan ba'sun, atau bisa dikatakan ini cobaan yang ringan, level bawah. Allah katakan berupa, ya, kemelaratan, ya, ataupun dalam cobaan yang setaranya, ya. Di situ, ya, tidak hanya kita ikhtiar di dalam dunia saja, ya. Ketika kita berikhtiar untuk menggapai surganya, ada ba'sun atau cobaan yang ringan ini, ya, Allah berikan satu cobaan. Yang pertama, ya, itu hujan, ya. Hujan nih, itu juga berupa cobaan juga. Kenapa bisa dikatakan cobaan? Ya, ketika hujan turun, ya, kemudian yang setiap harinya kita datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah atau sholat berjamaah, ya, itu kita ada berapa yang akan berpikir dua kali, ya. Oh, hujan. Ada yang dengan gampangnya diberikan cobaan hujan, akhirnya memilih sholat di rumah atau tidak sholat berjamaah. Ada yang tingkatannya, ya, orang tersebut itu bisa melalui cobaan tersebut, ya. Ketika ada hujan pun tetap diterjang dengan payung misalnya, atau bahkan ada yang karena tidak punya payung pun, ya, sampai tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, beliau, orang tersebut itu merelakan untuk bajunya kebasahan, ya, untuk menjalankan sholat jamaah, ya, tetap melangsungkan seperti ibadah biasanya, ya. Ada juga yang beralasan, ya, ketika hujan turun, ya, justru beralasan, ya wis, ya, sholat di rumah. Ada yang mengingatkan, lah itu ada payung, enggak lah, tetap sholat di rumah aja lah, nanti mbukan dikira gimana, taat banget atau riya, ya, karena berusaha atau bela-bela nih hujan tetap sholat berjamaah di masjid atau di musola, ya. Ada yang beralasan seperti itu. Nah, di sini dengan cobaan hujan saja banyak, ya, tipikal orang atau jenis orang yang mau melewati cobaan atau ujian tersebut. Nah, itu baru cobaan hujan atau ujian hujan. Jikalau orang tersebut sudah melalui cobaan yang pertama ini, Allah masih menyiapkan, ya, cobaan yang berikutnya, yang tarafnya medium atau tengah-tengah, yang berkaitan dengan fisik, cobaan fisik, agak berat, ya. Ketika jikalau kita terapkan atau realita kehidupan, ya, ketika ingin berikhtiar, ada seorang yang berikhtiar dalam pekerjaannya, ya,
diberikan cobaan berupa dorra ini, misal beliau atau orang tersebut bekerja di sebuah perusahaan ya, kemudian beliau kalah tender ya, atau kalah saingan dengan orang-orang lain yang bersaing dengan orang tersebut. Ada juga yang tertimpa misal orang yang masih melamar pekerjaan, dia ditolak karena fisiknya, karena kemampuannya. Itu bentuk cobaan dorra, yang mana realitanya memang ada, dan itu juga dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam itu juga merasakan cobaan tersebut ketika beliau dakwah, ataupun nabi-nabi yang terdahulu juga, termasuk Nabi Muhammad SAW juga merasakan cobaan dorra ini. Ketika ingin berdakwah langsung ditolak. Tidak hanya ditolak, ada yang langsung main fisik, melempari batu, bahkan melempari kotoran unta, kotoran-kotoran hewan ya. Beliau semua bisa menjalani atau melewati rintangan tersebut, cobaan tersebut. Alhasil dinaikkan derajatnya lagi, diberikan limpahan nikmat lagi, rezeki lagi, bertambah orang yang mau mendengarkan dakwah beliau, ajaran-ajaran beliau ya, mau ya memahami agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam ya. Mau mengisahkan Allah ya. Itu juga termasuk rezeki. Maka dari itu Allah angkat derajatnya lagi, Allah berikan nikmat yang jauh tiada tara ya, lebih besar dari cobaan yang ringan tadi. Allah katakan baksun ya. Kemudian ada rintangan lagi yang terakhir ini ya. Bukan berarti ketika sudah melalui cobaan baksun, dorra, itu sudah selesai. Tapi Allah katakan ada cobaan satu lagi yang paling tinggi, yaitu zilzal ya. Allah goncangkan hatinya ya, sampai orang terdahulu itu ya, orang terdahulu juga merasakan ya cobaan zilzal, sampai ya cobaan itu membuat mereka mengatakan mata nasrullah ya. Kapan semua ini, cobaan ini itu berhenti ya Allah Subhanahu wa taala ya. Kapan ya? Sampai mereka benar-benar ingin berputus asa. Namun Allah janjikan ya, ketika orang tersebut sudah ditaraf ya, ditaraf benar-benar Allah berikan cobaan zilzal ini, maka siap-siap orang tersebut ya akan diberikan rezeki yang jauh lebih tinggi, jauh lebih luas, jauh lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Allah janjikan itu ya. Maka ya itu tidak hanya kita ya pahami atau percaya secara kontekstual saja, akan tetapi cobalah kita merenung ya. Apakah itu benar? Allah sendiri yang mengatakan. Allah itu maha benar, maka kita percaya ya. Jadi jangan kok ketika kita dihadapkan sebuah cobaan, mulai dari baksun, dorok sampai zilzal, itu percayalah ya, ketika kita sudah melewati cobaan-cobaan tersebut, tingkatan cobaan-cobaan tersebut, maka Allah menyiapkan suatu rezeki atau nikmat yang jauh lebih besar untuk kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengais rezeki ya, mencari rezeki ya, tidak hanya Allah katakan, Allah sampaikan cobaannya saja, akan tetapi Allah juga memberikan solusi ya, memberikan
solusi di dalam cobaan yang nantinya Allah berikan kepada kita ketika kita berikhtiar untuk mengalir rezeki, ya, mencari ridha Allah. Allah siapkan, ya, Allah siapkan solusi untuk hambanya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 142, ya, Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 142, ya. Allah katakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ya. Ya. Padahal, ya, belum nyata lagi atau belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, di sini ada makna tersirat. Ini Allah tidak hanya bertanya, ya, kepada kita, namun memberikan clue. Ketika kita berusaha yang bertujuan untuk bisa mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan jannahnya, kemudian kita juga pahami secara dari segi duniawi, ya, ketika kita berikhtiar di dalam pekerjaan kita, ya, untuk mengais buah rezeki, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak gampang, memang tidak gampang. Tadi Allah sampaikan ada beberapa cobaan di dalam setiap ikhtiar kita. Namun Allah memberikan clue yang dapat menjadikan solusi untuk kita bisa menghadapi cobaan-cobaan tersebut, yaitu jahadu. Jahadu, yaitu jihad atau bersungguh-sungguh di dalam upaya kita. Nah, teringat Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan, ya, bahwa beliau pernah didatangi, ya, seorang manajer dari sebuah perusahaan otomotif yang beliau tidak bisa sampaikan, ya, nama perusahaannya. Ketika, ya, perusahaan tersebut berada di taraf atau di posisi turun drastis, ya, down, berada di bawah, itu bertanya, trik atau tips apa, ya, yang bisa saya lakukan untuk mengembalikan posisi perusahaan saya, mengembalikan posisi perusahaan saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi seperti dahulu. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menjawab dengan teori Quran ini, jahadu, yang mana ini tidak diartikan hanya bersungguh-sungguh saja, akan tetapi, ya, beliau sampaikan bahwasannya dalam kata jahadu itu, atau artinya kesungguhan di dalam sebuah ikhtiarnya, ya, itu diiringi dengan yang pertama, ya, rancangan di dalam ikhtiar kita. Jadi dia tidak hanya asal saja di dalam kita berikhtiar, tapi kita punya rencana, ya. Ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan, kita melihat kondisi, ya, apa yang selama ini, ya, perusahaan-perusahaan itu inginkan, peluang yang paling besar, ya, untuk bisa masuk ke dalam sebuah perusahaan itu posisi apa? Apakah marketing kah? Ataukah accounting, ya?
keuangan, ataukah IT, teknologi di dalam sebuah perusahaan itu, mencari, melihat kondisi, ya. Baru kita tunjang, ya, dengan kita dukung dengan kita mengikuti sebuah pelatihan, kita tingkatkan skill kita, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan tujuan itu sendiri, yaitu masuk di dalam sebuah perusahaan, untuk bekerja di perusahaan tertentu. Kemudian, ya, ketika kita berikhtiar dengan tujuan akhirat pun, jannahnya, kita juga merancang, ya, apa saja yang harus kita lakukan, ya. Ya, beribadah. Apakah kita hanya sekedar beribadah? Kita tunjang dengan fokus, ya. Oh, kita cari tahu. Ketika kita beribadah, tidak hanya beribadah ternyata, tapi niat kita harus diperbaiki. Gerakan ibadah kita juga harus kita ketahui yang benar bagaimana. Itu juga sebuah bagian dalam rancangan juga, ya. Ketika kita sudah mengetahui sikonnya, kita merancang harus bagaimana, ya, ikhtiar kita tunjang, ya. Kita harus, yang kedua, harus punya tujuan, ya, lalu target, dan yang terakhir adalah kita harus eksekusi, tidak hanya berangan-angan saja. Jihad, ya, kita lakukan dengan tindakan nyata. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena waktunya sudah masuki waktu Isya, ya. Mungkin, ya, itulah tips, ya, yang bersumber dari Ustadz Adi Hidayat, ya, sampaikan melalui teori Qur'annya, ya. Semoga ini bisa kita aplikasikan, implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam ikhtiar kita mengais rezeki dan juga ridha Allah. Dan harapannya semoga kita bisa mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, nun wal kalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.